Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhabana hazan inna rabbana laghafurun syakur. Baik, yang saya banggakan kan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyapa saudara mahasiswa sekalian dengan ucapan hidup mahasiswa, ya. Mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berasuransi sebagai ketahanan finansial keluarga. Karena di sini semuanya nanti juga akan berkeluarga, ya. Pastinya akan berkeluarga, ya, teman-teman mahasiswa semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materinya tentang penting. Sebelum masuk ke dalam materi tentang pentingnya asuransi, kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi untuk memberikan ganti rugi atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Suar Jupri 2024. Oke, baik. Selanjutnya tentang konsep asuransi sendiri. Kita lihat di sini, ya. Ada syariah dan juga ada konvensional. Ini supaya menjadi pengetahuan buat semuanya. Jadi ada yang berprinsip syariah dan juga ada konvensional. Syariah itu seperti apa, ya? Dalam asuransi syariah, risiko ditanggung bersama-sama di antara peserta atau risk sharing. Kemudian yang konvensional itu dalam asuransi konvensional, dalam asuransi konvensional, risiko dialihkan kepada perusahaan sebagai pengelola atau risk transfer. Nah, itulah perbedaan antara syariah dan konvensional. Ini saya ambil dari buku 8, Industri Jasa Keuangan Syariah dalam OJK, sikapi uangmu.ojk.go.id. Next slide. Nah, kita masuk dalam pentingnya asuransi. Mengelola risiko dan ketenangan finansial. Yang pertama adalah mengelola risiko dulu. Asuransi membantu mahasiswa mengatasi ketidakpastian dengan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan atau penyakit, sehingga mereka dapat fokus pada studi, fokus pada belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu perlindungan finansial. Dengan adanya asuransi, mahasiswa dapat merasakan ketenangan pikiran karena tahu bahwa mereka dilindungi secara finansial dalam situasi darurat, meminimalkan dampak keuangan yang merugikan. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang relevansi bagi mahasiswa. Apa sih relevansi bagi mahasiswa? Asuransi sangat relevan bagi mahasiswa dan anak muda secara umumnya karena mereka menghadapi berbagai risiko baru dan penggunaan asuransi dapat membantu membangun kebiasaan finansial yang baik sejak dini. Itu ya. Nah, mekanisme atau cara kerja asuransi seperti apa? Kita lihat. Pertama, pengumpulan risiko dan premi. Nah, konsep risiko seperti apa? Jadi, pengumpulan risiko memungkinkan banyak individu untuk berkontribusi sehingga meminimalkan dampak finansial dari kejadian tidak terduga. Ya, itu konsep risikonya. Kemudian premi gotong royong seperti apa? Premi yang dibayar oleh semua anggota berfungsi sebagai dukungan bersama bagi mereka yang mengalami kerugian atau kebutuhan mendesak. Nah, inilah yang dikatakan prinsip gotong royong. Kita sebagai orang Indonesia pasti tahu apa itu gotong royong. Satu sama lain membantu. Ketika ada suatu masalah atau suatu pekerjaan, ketika di situ dikerjakan oleh banyak orang saling membantu, maka akan terasa ringan pekerjaan tersebut. Tapi kalau dikerjakan oleh satu orang akan terasa berat. Nah, ini prinsip gotong royong sesuai dengan tadi konsep syariah bahwa ada di situ konsep saling membantu satu sama lainnya, risk sharingnya, resikonya dibagi dengan banyak orang seperti itu. Next slide. Jenis-jenis asuransi secara umum untuk mahasiswa, nah, ini ada asuransi kesehatan, memberikan perlindungan biaya medis bagi mahasiswa. Jika
ada penyakit yang itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan medis. Kemudian ada asuransi kecelakaan, menawarkan perlindungan saat terjadi kecelakaan yang tak terduga. Apalagi seorang mahasiswa mobilitas tinggi, baik itu dari kampus ke rumahnya, atau pada saat kejadian di kampus, atau seperti apa, ya, pada saat melaksanakan KKN mungkin, atau PKL, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa, melindungi keluarga dari risiko kehilangan pendapatan. Selanjutnya, nah ini studi kasus nyatanya, ya. Peserta JKN KIS bersyukur bisa operasi sesar gratis. Jadi sangat bersyukur, ini ada seorang ibu-ibu, dia sangat bersyukur karena punya asuransi bisa operasi sesar gratis. Apalagi di sini mahasiswa perempuan, ya, nanti juga akan menjadi seorang ibu, mungkin tidak bisa melahirkan secara normal, mengharuskan harus tindakan operasi sesar, maka dia akan diberikan asuransi. Ya, kalau misalkan dia di rumah sakit tidak memakai asuransi atau BPJS seperti itu, maka dia akan membayar sangat banyak, mungkin 20 sampai 40 jutaan tergantung rumah sakitnya. Kalau pakai asuransi secara gratis, seperti itu ya. Selanjutnya ada kecelakaan lalu lintas ya. Ketika seorang mahasiswa ya, di situ korban kecelakaan, dia menerima bantuan klaim ya, dari asuransi Bumida. Asuransi Bumi dan Oke, tibalah kita pada kesimpulan karena kita dibatasi waktu. Yang pertama, kesimpulannya adalah tentang kerjasama. Jadi asuransi itu membagi risiko untuk manfaat bersama. Kita bagi risiko, ya, kita bagi masalah, sehingga contohnya tadi yang saya contohkan, ketika kita ada suatu hal kerjaan atau apapun itu, ketika dikerjakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan. Di sebuah desa, di sebuah kelurahan misalkan, atau RT RW lingkungan ada perbaikan jalan, ketika itu dikerjakan oleh banyak orang, maka akan terasa ringan. Tapi kalau dikerjakan satu atau dua orang saja, maka akan terasa berat. Maka inilah konsep kerjasama atau prinsip gotong royong. Yang kedua ada perlindungan finansial, memberikan jaminan terhadap kerugian finansial yang tak terduga. Kemudian yang ketiga ada solidaritas sosial, nah, memperkuat di tengah masyarakat untuk dukungan sosial satu sama lain semakin solid antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah ketentraman, menyediakan rasa tenang dalam menghadapi resiko yang ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya karena waktu kita terbatas. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, banyak rizkinya, dilindungi dari segala mara bahaya. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.